Nah, kenalin dulu sebelumnya, barangkali ada pertama kali teman-teman yang baru ikutan Zoom aku, baru kenalan sama aku gitu ya, atau baru mampir Instagram aku, terus ya udah deh akhirnya ikutan Zoom hari ini. Kenalin aku Nana, Nana Trisna, panggil aku Nana, Kak Nana boleh gitu ya. Nah, aku lulusan S1 Ekonomi Manajemen dari tahunnya udah jadul lah, udah lama gitu ya, jadi malu gak usah disebut. Aku ngonten dari 2016 teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat sekarang kok kayaknya enak banget, dapat duitnya kayaknya gampang. Nah, perjalanan aku tuh lama teman-teman, dari 2016 ya. Jujur ini 2016 ke 2024 aku jalanin produk digital, dan 2016 ke 2024 itu kan lebih dari 5 tahun. Aku waktu itu followernya cuman 15.000, yang dimana 15.000 tuh sangat kecil, kecil banget gitu ya untuk ukuran di atas 5 tahun konten. Nah, dari 2024 aku jalanin bisnis produk digital sampai sekarang 2026, followers aku naik banget, yang tadinya 15.000 sekarang jadi 190.000. Makanya aku sering banget ngebagiin manfaat dari konsisten bikin konten, manfaat ke kalian jalanin bisnis produk digital, ya karena memang aku sendiri sudah menjalankan itu semua ya. Jadi bukan cuma ikut-ikutan terus aku yang penting ikut beli kelas aku deh gitu. Enggak. Kalau aku tuh selalu bilang kalau memang ini prosesnya nggak instan, aku akan bilang ini nggak instan. Ini harus butuh waktu gitu ya. Aku nggak akan ada iming-iming. Bisa kok sehari 2 kali pecah telur. Nggak ada. Karena itu hanya di angan-angan kita ya gitu. Pecah telur sehari 2 hari. Kalau teman-teman nanya aku pecah telurnya di hari keberapa? Hari pertama aku promosi udah pecah telur ya, karena emang aku kontennya udah lama. Tapi apakah teman-teman nih harus ngonten selama aku dulu gitu? Harus 5 tahun dulu baru bisa pecah telur atau bahkan baru bisa menghasilkan dari produk digital? Ya enggak, karena sekarang itu udah banyak banget informasi-informasi tentang konten, tentang produk digital, kelas-kelas berbayar, kelas bimbingan, kelas gratis, informasi di YouTube semuanya ada, dan semuanya bisa teman-teman pelajarin. Tapi dipelajarin aja nggak cukup kalau tidak dipraktekkan. Nah, hari ini kita akan praktek gimana sih gitu ya supaya bisa mengoptimalisasi produk digital yang sudah teman-teman punya supaya bisa menghasilkan ya. Dan ini 2016 aku ngonten, aku juga pernah ikutan, bukan pernah ikutan, aku pernah jalanin bisnis jasa foto produk ya. Terus aku juga online shop, aku juga ngonten sampai dapat endorsement dan kerja sama brand. Shopee affiliate ya, teman-teman siapa di sini yang Shopee affiliate? Aku juga jalanin Shopee affiliate udah dari 2023 sampai sekarang. Dan terakhir fokusnya ke digital produk. Dari jasa foto produk, dari online, dari jadi content creator, dari Shopee, penghasilan aku yang paling besar itu di produk digital. Makanya kenapa aku menggembor-gemborkan terus gitu ya. Ayo jalani bisnis produk digital, karena di aku sendiri gitu ya bisa sampai di tahap ini karena dari produk digital. Nah, awalnya 2024 aku tuh pertama kali dengar tentang bisnis produk digital. Mungkin sama kayak teman-teman ngelihat scroll IG terus tiba-tiba kok ada nih orang-orang yang berhasil, kelihatannya dapat duitnya gampang banget gitu dari jualan bisnis produk digital. Pas dijalanin kok susah, ternyata kok susah pecah telur gitu, boro-boro pengen dapat jutaan. Jual 1 2 produk aja kok kayaknya susah gitu ya. Itu juga sama yang aku alamin waktu itu. Aku cuman denger, aku cuman lihat orang, terus aku beli ibu panduannya, aku pelajarin, tapi kok susah. Sampai akhirnya aku buka YouTube, aku belajarin, aku ketemu berapa banyak konten kreator yang ngebahas tentang produk digital. Baru dari situ aku menyimpulkan, aku punya strategi sendiri nih buat jalanin bisnis ini. Dan di Mei 2024, setelah aku belajar dari banyak orang, baru aku ngerasa strategi mana nih yang kira-kira cocok sama aku. Jadi kita nggak bisa ngelihat si A, si B, si C, terus kita ikutin semua strategi dia. Belum tentu berhasil. Betul, belajar dari orang yang sudah berhasil itu bikin kita tuh kayak melompat lebih cepat gitu ya. Seenggaknya dari yang kita tadi yang nggak ngerti apa-apa, oh ya udah deh ikutin strategi dia gitu. Tapi bukan berarti strategi yang dia pakai itu 100% cocok di kita. Teman-teman juga harus menggali potensi dari teman-teman sendiri gitu ya. Jadi Mei 2024 aku baru mulai jualan ya. Jadi butuh proses ya, kurang lebih 5 bulan lah, 5 bulan aku belajarin si produk digital ini. Nah, terus penghasilannya gimana? Waktu Mei, awal Mei mulai fokus,
aku 1 minggu pertama dapat 800. Tapi balik lagi karena memang aku sudah punya personal branding. Aku sudah ngonten. Meskipun konten aku stuck ya. Tadi aku kan cerita 5 tahun lebih aku ngonten cuma 15.000. Tapi itu tuh merupakan bekal awal aku. Bekal awal aku karena aku konsisten ngonten, pas aku jualan produk, orang tuh udah tahu, oh si Nana tuh emang suka berbagi tips gitu ya tentang konten. Oh si Nana tuh memang dulunya Shopee affiliate dan sekarang dia jualan produk digital. Akhirnya orang mau nih percaya sama aku dan beli produk-produk aku. Dan 1 bulan pertama aku berhasil dapetin 10.400.000 yang dimana ini tuh gede banget dibandingin waktu aku terimain endorsement, terimain kerja sama brand. Teman-teman ini yang buka-bukaan. Berapa sih Kak kalau misalnya dibayar gitu ya sama brand misalnya dapat endorsement gitu ya kerja sama brand. Waktu follower aku 15.000, aku pernah terima kerja sama brand, aku terima ovennya kecil, mini oven. Aku mau terima karena apa? Aku suka ovennya, aku suka ovennya. Tapi si brandnya itu minta aku bikinin konten 10 konten bikin kue ya, udah denger 10-nya aja aku sakit kepala gitu ya. Tapi aku ya udahlah karena aku pengen ovennya udahlah aku terima. Sebetulnya harga ovennya berapa? Harga ovennya cuman sekitar 700 sampai 900.000. Tapi kenapa aku mau? Ya karena aku pengen orang lain tuh ngelihat, brand lain ngelihat kalau si Nana ini kerjasama dengan si brand ini bikinin bikinin konten tentang oven. Dari situlah gitu ya brand-brand lain nanti bermunculan dan masuk kerjasama sama aku. Tapi itu penghasilannya kan kecil banget, bahkan itu sebetulnya nggak ada penghasilan. Beda banget sama pas aku jalanin bisnis produk digital. Sebulan pertama tuh dapat 10.400.000 ya bener-bener masuk ke rekening aku semua. Karena waktu di awal aku tuh waktu itu pakai caranya penjualannya melalui sistem reseller. Jadi aku beli produk orang lain, belinya tuh total-total kalau di jumlah jambleh tuh aku sekitar 1 jutaan lah beli produk orang. Terus aku jualin lagi. Jadi ibaratnya 10.400.000 tuh cuma diambil 1 juta. Jadi 9.400.000 sisanya masuk ke rekening aku semua gitu ya. Nah, terus singkat cerita penjualan aku naik terus. Ya ini karena bekal aku konsisten juga. Sebetulnya dari pengalaman aku bikin konten 5 tahun lebih, kalau mulai lagi dengan produk digital, sebetulnya itu needs aku tuh akan berbeda. Ibaratnya needs aku tuh nggak bisa aku pakai dengan follower 15.000 mengharapkan supaya aku bisa 15.000 ini beli produk digital aku. Karena 15.000 ini tuh awalnya kan cuman mereka tuh taunya aku konten masak, konten keseharian aku sama anak aku, konten keseharian aku bikin kue gitu ya, masak tips-tips simple. Begitu aku sodorin nih, aku jualan produk digital, kalian bisa beli gitu ya, jualan idenya gitu ya, jualan konsepnya. Mereka tuh nggak mau nge-likes loh, bahkan komen juga enggak gitu ya. Nah itulah kenapa aku mengoptimalisasi nih media sosial aku supaya orangnya tuh bertambah, followers aku tuh bertambah, nggak cuma 15.000 di awal ini aja. Karena itu bukan yang aku pengen gitu. Karena itu tuh udah targetnya orang-orang yang senang cuman lihat konten masak aku, konten anak aku gitu. Begitu aku rubah needs aku jadi needs edukasi, nah disinilah penghasilan aku bisa bertambah. Penghasilan orang-orang yang emang pengen belajar. Karena orang-orang yang pengen belajar mereka beli produk aku. Nah, akhirnya di September aku nyampe ke 1% Linkit ya. Top 1% earner ini tuh penghargaan dari Link ID sendiri gitu. Jadi aku dapat plakatnya berat banget, warnanya silver ini yang sebelah kanan. Terus aku capai 150 juta lebih dalam waktu 3 bulan. Dan gak cukup itu, di Januari 2025-nya aku nyampe ke 500 juta pertama aku ya. Yang waktu awalnya gitu ya, waktu Mei 2024 atau awal 2024 kayaknya aku mikir nggak mungkin lah gitu bisa nyampe ratusan juta tuh. Aduh, nggak sempet mimpi gitu buat dapet duit segitu tuh. Karena aku waktu itu cuman di kondisi kepepet, aku capek gitu bikinin konten masak, hasilnya kecil dan aku ngelihat ini ada sebuah peluang. Apalah aku cobain lah gitu ya. Karena emang kondisi kepepet juga kalau teman-teman baca konten aku tuh utangnya banyak banget dan hampir nggak bisa bayar cicilan dan hampir jual rumah. Di sinilah yang bikin aku juga karena kepepet itu, jadi aku maksimalin apa yang ada di dalam diri aku gitu ya.
Dan akhirnya di Mei 2024 sampai 2025, Mei 2005, pas 1 tahun aku nyampe ke 1M pertama aku. Dan ini pas nyampe ke 1M itu saksinya tuh banyak banget. Karena waktu itu di tanggal nyampe 1M aku tuh ada apa sih ketemuan offline gitu ya sama ibu-ibu, dan aku ngejelasin tentang sistem bisnis produk digital. Jadi bukan cuma aku sendirian, waktu itu saksinya udah banyak banget yang ngeliat penjualan aku nyampe ke 1 miliar gitu ya. Nah, lanjut ya. Ini bahan utama kita. Gimana sih caranya teman-teman bisa punya penghasilan dari produk digital? Jadi, teman-teman tuh harus mengoptimalisasi nih media sosial yang teman-teman punya, bakat dan keterampilan yang teman-teman punya, atau bahkan dari pengalaman teman-teman sendiri. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin udah pernah sering dengar deh, produk digital tuh apa sih? Produk digital buat teman-teman yang belum pernah tahu atau belum pernah dengar gitu ya, produk digital tuh produk apa, bentuknya apa. Produk digital tuh bentuknya data, teman-teman. Jadi beda sama produk fisik. Kalau produk fisik itu kan kelihatan bentuknya, kita bisa pegang, misalnya baju, tas, sepatu, itu kita bisa raba, bisa pegang. Tapi produk digital itu bentuknya data. Jadi teman-teman nanti ngeliat produknya tuh dalam bentuk email, dalam bentuk file ya, dalam bentuk video, misalnya tutorial, pokoknya semua yang terhubung ke perangkat elektronik. Jadi kalau teman-teman beli sebuah produk digital, biasanya nanti bisa dibukanya di handphone, laptop, komputer, atau di perangkat elektronik lainnya, gitu ya. Jadi bisa diakses, bisa di-download. Nah, terus kalau misalnya udah di-download, dibaca, dipelajarin. Nah, terus bentuknya biasanya apa? Biasanya e-book, biasanya video tutorial, bisa juga stok foto, bisa juga planner. Misalnya teman-teman senang masak, berarti teman-teman bisa bikin tips tutorial masak, terus teman-teman masukin nih semua resep-resepnya. Nanti kita akan praktek ya bikin produk digital, bikin. Nanti kalian pilih deh mau bikin resep atau mau bikin produk anak gitu ya. Nanti kita sama-sama praktek. Nah, terus jadi teman-teman nih bisa jual produk digital sesuai hobi sama sesuai kemampuan ya, bakat yang teman-teman punya supaya nanti bisa bermanfaat buat orang lain. Gitu ya. Nah, sampai sini mungkin nggak bingung nih. Tapi yang bingung tuh gimana cara merubahnya ya. Aku punya nih hobi masak. Aku punya skill misalnya ngatur keuangan. Terus gimana mau dijadiin produknya? Nah, kalau teman-teman punya hobi gitu ya, udah jelas nih hobinya, tahu, oh aku sih hobinya masak, aku hobinya tuh misalnya beberes rumah gitu ya, meskipun dulunya bukan hobi, tapi sekarang jadi enjoy, jadi seneng lah beberes rumah karena sudah menikah gitu ya, awalnya kepaksa jadi seneng gitu ya. Tapi ada orang-orang yang, aduh sebenarnya apa ya hobi aku, bingung gitu, aku nggak ngerti deh hobi aku apa, semenjak nikah hobi aku jadi nggak punya hobi gitu ya, waktunya habis buat urus anak. Hobi itu sebenarnya yang bikin orang tuh bingung. Kelihatannya simpel, tapi kebanyakan orang juga bingung ngenalin hobinya. Teman-teman tuh bisa tanya nih ke temen, sebenarnya hobi gue apa ya gitu. Tanya ke temen, kamu tahu nggak hobi aku sebenarnya apa sih? Kelihatan nggak sih gitu. Nah, biasanya hobi itu apa yang paling sering teman-teman tonton. Teman-teman suka scroll IG kan? Teman-teman kalau scroll IG itu tentang apa? Kalau dulu pas aku masih punya anak di bawah 6 bulan, di bawah setahun gitu ya, anak aku kan zaman-zamannya makan MPASI gitu. Aku scrolling IG-nya tuh ya udah tips-tips resep anak, tips-tips gimana caranya supaya anak pintar ngomong gitu ya, anak-anak aku bisa jalan lancar, pokoknya semua tentang anak gitu ya. Nah sekarang tuh teman-teman scrollingnya tentang apa? Misalnya tentang keuangan, gimana sih cara ngatur uang, gimana sih cara lunasin hutang, gimana sih cara buat nambahin penghasilan tambahan. Nah, itu berarti hal-hal yang teman-teman suka. Atau misalnya kalian ngobrol sama temen nih, biasanya tuh orang tuh curhat ke kalian tuh gara-gara apa? Misalnya pengen dikasih masukan tentang pendidikan anak gitu ya, karena teman-teman misalnya bisa sekolahin atau beasiswain anak, atau teman-teman sendiri dulunya pernah beasiswa gitu ya. Nah, itu hal-hal yang memang keahlian kalian nih, hobinya kalian sebetulnya. Jadi hal yang sering kita lakuin.
Nah, ini contoh produk digital yang dibikin sama teman-teman aku. Jadi produk digital tuh bukan cuman kelas doang. Aku nggak pinter ngomong kak, aku nggak kayak Nana bisa bisa bimbingan satu-satu ngajarin orang gitu. Aku ini nggak sabar. Ya nggak harus kayak aku. Teman-teman bisa, misalnya nih kayak Kak Elisa. Apakah Kak Elisa ini tadinya apa ahli gitu ya di bidang Canva? Enggak, Kak Elisa ini tadinya nggak bisa Canva. Terus Kak Elisa akhirnya belajar Canva. Belajar Canva akhirnya punya skill Canva. Dari skill Kak Elisa yang nggak jago-jago banget juga gitu ya, akhirnya karena dipelajarin terus bisa jadi jago. Akhirnya jadi terbiasa, akhirnya berani buat bikin panduan tentang Canva, buka kelas Canva, private Canva. Oh, berarti harus private kan? Ujung-ujungnya private? Enggak, tenang. Yang kedua, ini namanya Kak Silvi. Kak Silvi itu memang hidupnya sehat gitu ya, seneng banget bikin salad, bikin makanan-makanan sehat. Nah, dia punya resep dressing mayones, ibaratnya kayak bumbunya lah gitu ya, tapi yang sehat gitu. Nah, akhirnya dia jual nih panduannya atau cara bikinnya. Terus yang beli siapa? Ya yang perlu produknya gitu. Nanti aku akan bahas gimana sih caranya supaya produk kita laku gitu ya. Yang kedua, yang ketiga nih, ini namanya Kamonik. Kamonik ini single parents ya, dia punya hubungan yang nggak enak sebelumnya sama suaminya, sama mantannya gitu ya. Akhirnya dia buka jasa konsultasi gitu ya, bukan konsultasi, jasa curhat ya, sesi temen curhat buat ngobrol gitu, ngobrol sesi one on one gitu, tanpa menghakimi, tanpa ngejudge, tanpa ngata-ngatain, pokoknya benar-benar dia jadi pendengar yang baik gitu ya. Nah, kelebihan orang tuh beda-beda, kayak teman-teman ngelihat ini kayak oh bisa ya kayak gitu, mikir kayak gitu nggak sih? Kalau aku kayak jadi kamu nih kayak aduh nggak sanggup deh, aku kayaknya harus dengerin omongan orang gitu ya, curhatan orang. Aku tuh bukan tipe pendengar yang baik gitu, tapi ada loh orang-orang tuh yang bisa ngedengerin terus kasih masukan gitu tuh bisa gitu ya. Nah, terus yang ini keempat, ini namanya Kak Mei. Kak Mei itu teman aku sendiri sih. Dia tuh senang ngutak-ngutik Canva. Awalnya juga ya nggak jago, tapi akhirnya sampai bikinin landing page gitu ya. Bikinin desain Canva gitu ya, desain landing page LinkedIn. Nah, aku sendiri dibikininya sama Kak Mei ini. Nah, terus ada yang bikin jasa edit, ada yang bikin journaling gitu ya, ada yang senang bikin games anak gitu ya, macem-macem banget tergantung teman-teman senangnya apa ya. Jadi harus tahu dulu nih pengennya bikin tentang apa ya gitu, pengennya ngulik apa gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya sambil ada pertanyaan boleh komen-komen ya, pertanyaannya boleh tulis aja, nanti aku jawabin di akhir sesi setelah aku jelasin. Terus contoh hobi nih, kalau sampai sekarang kayak aduh nggak tahu deh kak mau bikin apaan, teman-teman boleh screenshot, nanti teman-teman bisa baca-baca ulang. Aku kasih waktu tiga detik. Satu, dua. Udah ya. Yang kedua nih ada lagi idenya. Ini teman-teman bisa screenshot, terus nanti teman-teman bisa baca ulang. Kelihatannya kayak ribet ya. Apa ya tips and trick belajar apa cara perencanaan pensiun dini. Pensiun dini kan aku nggak mau pensiun kak. Aku kan masih umur 30-an, masih umur 20-an misalnya. Ya nggak apa-apa. Umur 20, umur 30 punya angan-angan kan mau pensiunnya di umur berapa. Biasanya pengen pensiun di umur 50. Berarti ada waktu kalau umur 20 berarti 30 tahun dari sekarang apa sih yang harus dilakuin sebelum nanti kamu pensiun misalnya. Itu kan sebenarnya banyak hal yang nggak diungkap tuh sama konten-konten lain. Anak umur 20-an kok udah mikirin pensiun umur 50 misalnya. Itu bakal jadi satu konten atau satu ide yang unik gitu ya. Nah, terus strateginya gimana cara membuat produk digital yang menguntungkan? Kak tadi kan udah tahu jenis produknya. Apa aja yang bisa dibuat untuk produk digital gitu ya, macam-macam bentuknya. Terus cara jualnya gimana nih? Terus cara bikin produk supaya yang menguntungkan. Cari tahu apa yang orang butuhin, tapi nggak perlu memenuhi kebutuhan semua orang. Teman-teman cuman perlu perhatiin satu aja, satu masalah atau kebutuhan yang dialami orang di sekitar teman-teman, di bidang yang kamu kuasain, gitu ya. Ingat, kalau tidak menguasai bidang apapun, berarti harus
menguasai dulu, berarti harus belajar dulu. Misalnya nggak punya skill apapun, kayaknya nggak mungkin sih. Tuhan tuh kan baik banget ya, nggak mungkin kita tuh lahir gitu nggak punya skill apapun. Dari kita lahir aja Tuhan tuh udah taruh, ini kamu tuh nanti kalau udah gede pasti bisa begini, pasti bisa begitu. Cuman kita kadang-kadang yang mengecilkan hal itu. Kadang-kadang kayak ada nih murid aku namanya Kayola. Kayola itu punya anak umurnya 5 tahun. 5 tahun kan berarti seneng makan ya gitu kayak MPASI, bukan MPASI lagi sih, pokoknya makan makanan bergizi lah harusnya di usia 6 5 tahun ini. Nah dia tuh waktu itu juga nggak ngerti apa ya skillnya, paling aku yang bisa dilakuin aku setiap hari tuh masak, dia bilang. Ya udah bikinlah konten masak, aku bilang bikin konten masak, terus waktu 2 minggu pertama tuh kontennya stuck. Dia bilang, aduh kak kayaknya cuman gini-gini aja, viewersnya dikit. Oh lanjut dulu aja. Jalaninnya suka nggak? Suka. Ya udah lanjut ya. Lanjut dijalanin, akhirnya nggak nyampe sebulan ada yang FYP dan akhirnya sekarang bisa terima endorsement, terus kerja sama brand, sampai akhirnya udah berhasil jalanin affiliate Shopee juga. Jadi teman-teman tuh cuman satu aja masalahnya Kayola itu waktu itu anaknya suka makan tapi makanannya mungkin kurang bergizi. Makanya dia bikin konten supaya ibu-ibu tuh bisa masak masakan anak dengan masakannya tuh yang lebih bergizi gitu ya. Jadi perhatiin kebutuhan yang dialamin orang. Dan biasanya ini juga yang jadi permasalahannya kalian. Waktu itu aku kan masalahnya tuh gini, bikin konten tapi stuck gitu ya, bikin konten tapi stuck. Nah, aku waktu itu ngebahasnya, waktu awal-awal tuh ngebahas gimana sih caranya bikin konten, tapi terus yang disukain sama orang lain. Dimulai dari mana? Terus aku gali tuh, aku share, oh ternyata kalau aku bikin konten berdasarkan pengalaman pribadi aku, itu viewersnya naik gitu ya. Aku bikinnya tuh berdasarkan pengalaman dan skill yang aku punya, viewersnya naik dibanding aku cuma nyuruh-nyuruh orang, itu kesannya malahan menggurui orang lain. Nah, dari situ aku bikin tuh kontennya, gimana caranya, gimana bagi waktunya, dan lain-lain. Akhirnya konten aku mulai naik. Jadi cari yang orang butuhin, tapi sebetulnya itu juga hal yang sedang kita pelajari. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah kita share apa yang lagi kita pelajarin. Yang kedua, manfaatin keahlian ya teman-teman. Kayak tadi tuh misalnya bisa masak gitu ya, bisa budgeting, bisa menulis gitu ya, bisa senang baca. Oh, baca bisa jadi duit banget loh teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman tahu banget nih kalau audiensnya tuh sebetulnya tertarik di topik tertentu tapi males baca. Nah, misalnya aku ya, aku tuh orangnya males baca gitu ya, males baca. Tapi aku seneng nih kalau ada konten yang ngebahas sebuah buku gitu ya. Dari buku ini aku belajar begini begini begini. Oh, dari buku ini aku dirangkum jadi begini begini. Aku seneng tuh. Karena aku jadi nggak usah baca bukunya, aku cukup nonton kontennya, aku dapet serap ilmunya gitu ya. Nah, terus orang yang rajin olahraga, dulu juga aku seneng kayak misalkan aku banyak seneng ya ngomong-ngomong. Nah, dulu aku senang tuh ngeliatin konten gimana sih caranya olahraga di rumah 15 menit nonton YouTube gitu ya. Aku kontenin, aku ngeliat konten-konten orang kayak gitu tuh. Jadi harus lihat channelnya si ini karena olahraganya cocok buat pemula dan lain-lain gitu. Nah, aku ikutin tuh konten-konten kayak gitu. Jadi teman-teman tuh satu doang, cuma nentuin satu doang kok. Mau yang mana? Jangan hari ini kontennya tentang bersih-bersih rumah. Besok kontennya masak buat anak. Besoknya kontennya bahas tentang keuangan. Besoknya kontennya beda lagi gitu ya. Orang bakal bingung. Kalian tuh mau ngebahasnya tentang apa? Bahkan jangankan orang lain, Instagramnya sendiri juga bingung. Ini konten mau aku lemparnya ke siapa ya gitu ya. Kemarin konten masak, hari ini konten beberes, besoknya konten main sama anak. Ini mau ngebahasnya apa? Akhirnya stuck. Akhirnya kontennya teman-teman tuh nggak ada yang nggak dilempar lagi gitu sama Instagram. Karena dari satu konten, karena dari satu akun ngebahasnya banyak banget. Dan itu yang bikin Instagram aku stuck 15.000. Karena dulu aku bahasnya campur aduk banget. Palu gada apa aja lu yang pengen gue ada gitu ya. Tolong klik tab sebelumnya mau izin screenshot yang mana? Yang ini? Nih. Jadi sebaiknya satu tema untuk konten kakak. Betul. Satu tema dulu. Satu tema, satu topik. Dan bahas dulu hal itu aja.
yang ini ya, terus yang hobi pertama. Mungkin teman-teman mikirnya kayak, "Aduh kalau aku bahasnya itu-itu aja nanti orang bosen nggak ya?" Enggak kok. Aku kalau teman-teman lihat konten aku tuh kurang lebih ngebahasnya tentang apa sih, tentang cara ngatur duit, tentang gimana cara aku lepas dari hutang gitu ya. Pas aku robah gitu ke beberapa niche yang lain gitu ya, kan aku juga pengen ya tambahin, niche yang lain, itu ada aja kayak misalnya, penurunan-penurunannya, entah itu komennya turun, entah itu karena viewersnya sepi gitu ya. Jadi memang harus aku kaitin ke masalah keuangan, baru konten aku tuh mulai naik lagi, gitu. Udah? Oke. Ini ya cari tahu terus manfaatkan keahlian. Yang ketiga, teman-teman bisa juga ya bikin produk atau bikin konten yang mengikuti tren. Nah, tren apa sih gitu ya yang lagi hit sekarang? Nah, teman-teman tuh bisa ngikutin. Nah, yang paling deket nih kalau kalau teman-teman aware gitu ya, sadar yang paling deket apa sih? Yang paling deket tuh ke Lebaran ya. Ini kalau misalnya teman-teman bikin dari waktu awal puasa nih rame banget pasti gitu ya, e-book tentang resep, tentang takjil, atau yang paling deket bisa nih bikin template amplop lebaran gitu ya. Nah, itu bisa tuh dijual jadi produk digital. Atau yang aku rasa lagi hype sekarang tuh tentang traveling. Teman-teman yang suka jalan-jalan, yang suka misalnya pergi ke tempat penginapan yang murah meriah tapi enak gitu ya, nyaman. Nah, itu juga bisa loh dijadiin duit. Ibaratnya teman-teman rangkum semuanya. Atau kulineran, misalnya tinggal di Jakarta, kuliner apa aja sih gitu ya, misalkan 10 kuliner yang wajib dikunjungin kalau misalnya main ke Jakarta, atau 10 bakmi enak yang ada di Jakarta gitu ya, atau 10 tempat buat sarapan pagi gitu ya yang ada di Jakarta. Nah, itu cocok banget gitu ya. Jadi berdasarkan apa yang kita jalanin aja gitu. Terus cara promosinya kayak gimana nih gitu ya. Aku udah pernah beli produk digital, kakak cara jual laginya gimana ya nanti. Nah, nanti aku jelasin ya kak Karolin, ikutin sampai akhir. Cara promosi produk digital dengan modal kecil. Nah, di sini ada speaker sama ada gambar tahu bulat. Apa hubungannya coba? Teman-teman kalau mau pakai caranya Abang Tahu Bulat ya, gampang banget nih. Tinggal pakai toa aja terus keliling komplek. Aku jualan produk digital, siapa mau beli, siapa mau beli gitu ya. Tapi apakah itu efisien? Enggak, ya enggak. Yang ada bikin orang apaan sih gitu, produk digital nggak ngerti lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai cara lama buat promosi, ya nggak akan bisa berhasil gitu intinya. Nah, kalau misalnya mereka aja yang abang-abang tahu bulat, terus tukang gorengan, mereka juga tetap promosi kok. Mereka tuh tetap jualan gitu, tetap mempromosikan produknya. Nggak malu deh gitu. Kalau aku tuh jualan tahu bulat tuh nggak malu gitu. Nah, kalau kita sendiri malu jualin produk kita gitu, ya nggak akan kejual selamanya gitu. Yang pertama, kalau teman-teman mau promosikan produk teman-teman, nggak bisa pakai cara lama. Ibaratnya teman-teman share ke semua orang, aku jualan produk digital, beli ya. Aku jualan produk digital murah loh, ini resep murah, beli ya. Kalau teman-teman share-nya ke WA group, ke teman kalian yang udah lama kenal, itu nggak masalah. Tapi kalau share-nya ke teman yang baru kenal, atau misalnya ke konten gitu ke Instagram yang nggak semuanya tuh kenal deket sama kalian, ya pasti di unfollow lah, nggak ada yang mau beli. Makanya, cara pertama, teman-teman harus bikin konten edukasi. Bikin konten edukasi itu kurang lebih seperti apa? Yang pertama, teman-teman misalnya bisa kasih konten tips. Tips produktivitas untuk freelancer. Freelancer tuh kerja yang lepasan gitu ya. Misalnya teman-teman tuh pernah kerja freelancer. Atau misalnya teman-teman pernah kerja di kantoran gitu ya. 3 tips agar bisa resign di usia muda gitu ya. Tapi dengan penghasilan yang stabil gitu ya. Atau misalnya tutorial bikin animasi pakai AI gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang lagi belajar skill untuk AI, ya udah share nih pengalaman belajar kalian. Karena share konten edukasi tanpa ada unsur pribadi kita di dalamnya, itu akan sama dengan konten-konten yang lain. Kenapa kontennya sepi? Ya, perhatiin apakah teman-teman tuh cuma ikut-ikutan konten orang lain gitu ya, tanpa ada
profil kalian gitu di dalam kontennya gitu. Atau memang udah apa sih, cuman cuman lihat si ini bikin ikutan bikin, sampai caption-nya sampai hook-nya tuh persis kayak gitu. Bahkan videonya juga bukan video muka sendiri tapi videonya pakai video template gitu ya yang udah banyak dipakai orang. Nah, jelas aja kontennya akan sepi kalau kayak gitu karena nggak ada sentuhan personalnya gitu ya. Nah, share pengalaman. Nah, ini yang aku maksud. Kalau teman-teman ngeliat gitu ya di Instagram, banyak nggak yang bahas produk digital? Banyak banget teman-teman. Dari waktu aku mulai aja 2024 yang ngebahas tentang produk digital, cuan dari produk digital, cuan dari rumah, cuan dengan rebahan gitu, banyak pol gitu ya. Makanya aku dari awal nggak langsung konten terus jualan. Aku pikirin dulu kalau aku mulai, terus aku ngikutin kontennya sama persis kayak mereka, bakal laku nggak ya gitu ya. Aku cobain, terus aku ikutin. Laku sih, tapi nggak terlalu banyak. Nah, makanya waktu itu penjualan pertama aku kan cuma 2 jutaan tuh di bulan pertama. Bulan kedua mulai naik. Karena apa? Karena aku masukin pengalaman aku di dalamnya. Aku masukin pengalaman aku, bahkan pengalaman yang menurut orang tuh aib, menurut orang tuh kayak ih malu-maluin, utang diumbar-umbar gitu ya. Tapi justru dengan aku meng-share gitu ya, kenyataan real life-nya aku, orang tuh jadi percaya sama aku. Jadi kayak, oh berarti nggak ujuk-ujuk dapat duit banyak ya si Nana ini tuh emang dulunya tuh minus, dulunya tuh apa ya, dulunya susah gitu. Jadi itu relate sama orang lain kayak, iya ya gimana ya caranya bisa ngelunasin utang gitu. Oh ternyata tuh harus belajar banyak hal, termasuk mencoba beberapa peluang gitu. Nah, dari situlah orang merasa relate sama pengalaman aku. Jadi orang tuh berasa deket tanpa harus salaman atau kenalan sama aku secara langsung. Melalui konten-konten aku aja orang tuh bisa ngerasa deket. Padahal akunya sebenarnya nggak pernah kenalan langsung gitu ya. Yang kedua tuh pengalaman. Terus platform untuk promosinya apa? Kalau aku pakainya cuma Instagram, Facebook, sama TikTok. Ya, WA tuh kalau misalnya di status doang. Threads aku nggak pakai, terus X juga aku nggak pakai. Threads tuh pakai tapi kayak maksudnya cuman lihat-liatin konten orang, terus baca-bacain konten orang doang. Cuman kalau fokusnya aku cuman ke Instagram sama TikTok. Bedanya apa sih Instagram sama TikTok? Instagram itu menurut aku warganya lebih mau belajar. Kalau TikTok, warga-warga TikTok itu lebih ke yang mau konten hiburan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ngupload ke TikTok, terus viewersnya bagus, apakah itu bisa menghasilkan? Menurut aku ya, pengalaman aku nih, konten aku FYP di TikTok banyak, tapi penghasilan aku dari TikTok tuh dikit banget. Karena nggak semua orang mau gitu ya beli produknya karena kebanyakan yang main TikTok tuh memang mereka tuh cari hiburan. Kalau ke Instagram tuh beda, lebih ke edukatifnya orang-orangnya, terus pengen belajarnya gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman harus bangun antusias dengan free produk. Tapi ingat, jangan terus-terusan jejelin free produk karena nanti orang-orangnya bakal terus jadi kayak mental gratisan, pengennya gratisan aja. Kalau misalnya disuruh bayar, disuruh beli produknya kagak mau karena udah terbiasa dengan free produknya. Nah, ini free produk tuh jangan juga diumbar-umbar, ayo dapetin ini free-nya, ini free-nya. Nanti giliran disuruh bayar nggak mau ya. Itu aku udah ngalamin gitu ya. Jadi contoh free produknya gimana ngasihnya? Sesekali aja upload ke IG story, teman-teman share, terus nanti nextnya teman-teman jangan besokannya jangan free produk lagi. Free produknya nggak usah setiap hari, tapi nanti misalnya besoknya kasih tips gitu ya, kasih trik, tips and trik, cara-cara gitu. Misalkan gimana caranya ngatur keuangan, gimana caranya diet dalam waktu 1 minggu ke depan gitu ya. Nah, sebetulnya kan itu salah satu free produk juga, cuman bentuknya berupa story supaya orang tuh mau aktif nonton story kalian atau nonton konten kalian gitu. Yang keempat, yang paling penting tuh testimoni. Makanya di awal kalau misalnya teman-teman belajar sama aku, private sama aku bimbingan, aku tuh nggak langsung ngajarin konten, aku nggak langsung oke kak upload produknya terus konten ya sekarang, nggak. Biasanya aku akan ajarin satu tahap
bangun testimoni dulu gitu ya. Supaya nanti kalau udah dapat testimoninya, teman-teman tuh berasa lebih pede buat jualan produknya ya. Teman-teman juga bisa share testimoni ini ke IG story, ke WA status gitu ya, supaya nanti orang tuh ngelihat, oh dari beli produknya si Nana misalnya bisa dapat penghasilan segini ya orang-orang gitu. Jadi orang tertarik buat beli produk aku. Atau misalnya hah, ada guru lagi ujian, gimana sih ini? Kayak ya, misalnya ada nih Kak, siapa nih Kak Wayunita. Kak Wayunita misalkan jualan template. Nah, template-nya template apa? Template keuangan misalnya. Nah, Kakak promosinya gimana? Caranya pakai dulu nih template-nya. Kalau misalnya template-nya kepake sama kakak sendiri, pasti kakak bisa ngejelasin kan cara pakainya, manfaatnya, terus gimana buat ngatur keuangan lebih baik dengan template yang kakak punya. Nah, itulah yang kakak share tuh testimoninya. Atau kakak coba nih kasih ke temen, cobain deh template aku, kamu pakai selama sebulan deh. Terus nanti ceritain ke aku kepake atau enggak yang kamu jalanin gitu ya di template keuangan ini. Kalau udah dapat testimoninya dari teman sendiri, kita bisa screenshot nih, kita bisa jadiin itu sebagai testimoni untuk bahan konten ya, entah itu di IG story atau di Reels. Nah, orang beli tuh karena percaya ya, kayak misalkan tadi gimana supaya kejual banyak? Ya bukan cuman produk yang bagus doang. Produk bagus, tapi kalau misalnya nggak ada hasil yang orang yang udah pakai gitu ya, orang tuh jadi sulit percaya. Tapi kalau misalnya Nah, sekarang udah lancar belum? Boleh di komen-komen lagi. Masih lanjut, masih dong, Kak Santi. Udah lancar belum sekarang? Kedengeran nggak suaranya? Lancar, oke. Tadi sampai mana ya? Tiba-tiba. Ini juga karena aku ini sih. Start. Oke. Hmm, sebentar ya. Oh, udah. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai ke testimoni ya. Jadi harus kumpulin testimoninya teman-teman. Nah, terus orang beli karena percaya. Kalau misalnya mereka beli karena bagusnya doang gitu, tapi nggak percaya sama orangnya gitu ya, orang juga ragu untuk beli. Orang kan ngeluarin duit tuh dengan harapan produknya bukan cuma bagus, tapi yang jualnya juga bisa dipercaya. Takutnya nanti kalau misalnya pas udah beli, udah keluar duitnya, kabur, atau yang belinya, yang jualnya tuh nggak ngajarin atau nggak ngasih tahu cara pakainya. Nah, itu juga yang bikin orang ragu untuk beli sama kita. Atau misalnya postingannya baru 10, postingannya baru perkenalan doang gitu ya, orang juga ragu gitu ya. Kalau misalnya kontennya udah lumayan banyak, udah banyak yang di-share, banyak share manfaat kaliannya, nah pasti orang beli karena sudah percaya sama kalian. Nah, terus toolsnya apa aja buat bikin produk digital? Kalau aku sendiri simple, bisa pakai, kalau buat ngedit aku pakainya InShot, yang kiri ini ya, InShot. Tapi teman-teman yang lain juga banyak yang pakai CapCut. Ya, CapCut juga aman, bisa. Terus kalau untuk ide, cari ide, kalau aku pakainya Gemini Google.
Tapi ada yang lain pakainya ChatGPT. Jadi masing-masing bebas aja. Kalau aku pakai Gemini Google. Terus kalau auto reply, aku pakainya dibalas AI. Dibalas AI itu jadi kalau misalnya teman-teman misalkan bikin konten, terus ada buat komen gitu ya, komen mau nanti aku kirimin link produknya. Nanti kan pada komen tuh mau. Nah, nanti pakai dibalas AI supaya bisa masuk langsung ke DM kalian link produknya. Dan kalau misalnya untuk produk uploadnya, aku jualannya di elianka.id. Nanti kita akan belajar ya cara praktek linkitnya, cara upload produknya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum register, sekarang bisa buka dulu aja www.elianka.id. Terus nanti teman-teman register, ada tulisan nih sign up free, teman-teman bisa klik. Terus nanti masukin alamat emailnya. Emailnya tuh aku saranin pakai Google. Google aja ya, nanti masukin alamat emailnya. Terus nanti kalau misalnya udah, tampilannya akan seperti ini. Oke. Okay? Nah, sekarang aku pengen ngajarin teman-teman bikin produknya. Produknya kalian pengen bikinnya masak, resep masak atau worksheet anak. Coba teman-teman bisa komen-komen. Jadi nanti aku ngajarin dari nol. Worksheet, resep. Satu, banyaknya resep ya. Oke, kita belajar bikin resep ya. Nah, teman-teman kan udah punya aplikasi Canva ya. Canva itu kalau misalnya bentar, Canva itu tampilannya kurang lebih kan seperti ini nih kalau di home gitu ya. Nah, kalau bikin resep, teman-teman siapin dulu resepnya. Siapin dulu resepnya gitu ya. Jadi jangan ngedit di Canva-nya dulu resepnya belum ada, gitu ya. Nah, teman-teman siapin dulu resepnya. Bisa nggak cari di Google? Ya bisa aja gitu ya. Kalau misalnya pakai bantuan ChatGPT bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi balik lagi, resep itu kan sebenarnya kan cocok-cocokan. Ya, kalau aku saranin bikin resep yang sesuai dengan pengalaman teman-teman. Misalnya teman-teman punya resep andalan apa sih opor ayam gitu ya. Bisa Gemini juga buatkan resep opor ayam yang simpel. Tapi teman-teman harus lihat dia ngaco nggak. Misalnya kalau yang udah biasa masak nih, 1 liter santan, banyak banget misalnya. Ini mah aku cuma pakainya sekian sekian mili doang gitu ya. Ini kebanyakan nih santannya. Ya teman-teman nanti edit nih. Jangan plek-plekan dari si Gemininya misalnya. Terus 1 ekor ayam, oke gitu ya. Terus misalkan 1 batang serai, 2 batang gitu. Aku mau pakainya 1 aja cukup misalnya. Nah, terus teman-teman nanti copy paste ya. Kalau udah oke nih, misalnya udah deh nemu gitu ya, di copy sebentar. Ini aku ajarin buat yang memang nggak jago-jago masak gitu ya, tapi pengen bikin buku resep misalnya. Tapi kalau misalnya kalian yang udah jago bikin resep, kan udah nggak perlu ngelihat kayak gini lagi kan, udah langsung aja mungkin udah hafal gitu. Nah, terus biasanya aku buka notes kayak gini. Kalau notes kayak gini sih teman-teman kayaknya langsung di handphone juga ada gitu ya, di aplikasi. Nah, terus nanti teman-teman edit nih. Misalnya si santannya cuma dipakainya 600 mili gitu ya, 600 mili santan. Terus 2 batang serai aku pakainya cuma 1 batang juga cukup gitu. Nah, teman-teman edit nih sesuai dengan resep yang biasa teman-teman bikin gitu ya. Misalnya 2 cm jahe gitu. Nah, terus 4 butir kemiri, 3 gitu. Pokoknya teman-teman edit sesuai selera masak teman-teman gitu ya. Karena kan kalau masak resep resep masak itu selera-seleraan ya, cocok-cocokan. Nah, kalau udah buka aplikasi Canva-nya, terus di sini ada template ya, di sebelah kiri ini ada template. Teman-teman klik, teman-teman bisa search di sini resep. Ada banyak banget pilihan resep ya. Misalnya teman-teman pengen bikin resepnya itu lebih dari satu, berarti kan multiplay ya.
Nah, resepnya lebih dari satu. Nanti di sini akan dibikinin tuh yang halamannya lebih dari satu. Tapi ini nggak ada nih kalau resep. Adanya dikit banget. Ya udah resep aja ya. Ini resep aja. Nanti kita halamannya tambahin sendiri. Nah, kalau teman-teman kanvanya kanva yang free, itu berarti jangan pilihnya yang ada gambar mahkota kayak gini ya. Ini mahkota nih. Ini mahkota kayak gini. Ini tuh free. Ini tuh berbayar. Ini berbayar. Kalau yang free pilihnya yang ini. Yang polos. Ya, ini juga polos. Nih free. Ya, terus nih ini free. Nah, ini ada dua nih ya. Terus misalnya pilih nih salah satu. Nah, ini resepnya udah resep opor ayam sih. Nah, terus teman-teman klik yang customize this template. Oke, klik ini. Terus tinggal teman-teman nanti edit-edit. Tadi kan kita udah dapet nih resep opornya. Nih kan bahan utamanya. Teman-teman bisa copy. Itu copy. Terus di sini bahan. Tuh kan kalau dia tuh apa sih? Si ayamnya cuma setengah ekor dia bilang. Jadi macam-macam kan sendiri-sendiri. Nah, sebentar ini diedit-edit belajar ya. Jadi kalau misalnya, aduh aku nggak bisa kan Pak, ya belajar. Aku juga kayak gini bisa kayak gini tuh gara-gara belajar loh. Tuh, nah di paste di sini. Ini kan gede nih, teman-teman bisa kecilin. Nah, bentar. Nih, aduh, kenapa lelot? Nah, bisa ditarik ke atas ya. Nih kayak gini. Terus kalau misalnya semua nih udah dimasukin, tadi kan ada juga nih bumbu halus gitu ya. Teman-teman copy lagi, masukin ke sini ya. Dipindahin semuanya. Nah, kalau misalnya udah, bikin halaman berikutnya. Jangan jual resep cuma satu biji doang ya. Jual minimal 5 atau 10 gitu ya. Di pencet yang ini ya, ada yang gambar kayak duplikat ini ya, kotak, diklik aja. Nah, ada resep yang kedua. Misalnya yang keduanya teman-teman pengen bikin resep apa? Sate ayam gitu ya. Nah, terus ganti juga nih nama kalian gitu ya. Dapur Nono misalnya ya. Nah, terus teman-teman edit tuh gitu ya. Kalau misalnya sudah jadi, teman-teman klik share ya. Klik share. Misalnya udah jadi nih 5 resep atau 10 resep. Klik share. Terus teman-teman pilih filenya. Mau PDF ya. Kalau PDF, teman-teman klik aja download. Ya, klik download. Terus PDF ya, PDF standar. Terus klik download. Nah, nanti download nih, lagi ngedownload filenya. Oke. Jangan lupa juga bikin cover produknya. Bikin cover produk gimana caranya? Buat apa sih cover produk? Cover produk itu buat yang ini loh, teman-teman. Nih, ini namanya cover produk ya, buat tampilan depannya. Teman-teman bikin cover produknya. Di sini coba cari. Cover ebook. Ya Allah, cover gimana sih? Cover. Nah, ini kan cover ebooknya biasanya yang gede-gede kayak gini. Teman-teman pilihnya yang kotak, yang square kayak gini ya. Yang square ya, supaya nanti sesuai sama tampilan di linkit. Karena kalau misalnya yang panjang kayak gini tuh bakal ke crop, kepotong. Oke, kayak gini. Teman-teman ini edit. Edit lagi, di sini bisa ini. Resep menu lebaran. Nah, ya. Atau menu hari raya. Biar eh biar disayang mertua gitu ya. Nah, misalnya ya. Nah, ini contohnya nih, misalnya si fotonya teman-teman pengen pakai
gambar gitu ya. Kita iseng-iseng aja coba cari kalau misalnya gambar foto lebaran ada nggak? Nah, nih, ya kan? Yang ada mertuanya. Kok mertuanya cowok semua? Ini deh ya, gini. Nah, terus misalnya di sini eh ininya diedit harga harga promo. Pokoknya harus bikin lebih bagus dari aku ya. Misalnya ini ditulis namanya kalian nih, nama teman-teman. By Nana. Oh, Cuk Nana. Kita ngarang-ngarang. Ah, udah kayak gini terus teman-teman share. Nah, kalau bikin cover produk digital, teman-teman save-nya harus bentuknya PNG, jangan PDF ya. Jadi klik download, terus bentuknya nanti PNG. Nih, tuh ya PNG. Oke. Ini nanti sudah masuk ke eh tuh ada di sini ya. Oke, nah gimana cara uploadnya? Nah ini kita praktek ya. Nah, kan udah register, udah masukin nama, alamat dan lain-lain, udah ada tampilannya kurang lebih kayak gini. Cara uploadnya gampang, teman-teman klik aja yang digital produk. Oke, ini anteng-anteng tuh ngikutin atau pusing? Coba, coba teman-teman lanjut gitu ya, komen lanjut. Takutnya pada ngehuleng, apa sih bahasanya? Takutnya pada stres. Oke, Karita, good. Lanjut ya. Nah, teman-teman klik digital produk, ya, klik. Terus masukin nih cover produknya yang tadi pusing. Sabar ya. Nanti kan ini ada rekamannya, teman-teman nanti bisa nonton ulang. Nah, ini masukin add produknya. Tuh kan, di sini ada kelihatan ya. 1024 kali 1024 tuh artinya tuh harus kotak. Nggak bisa persegi panjang. Lanjut, cuy. Upload ya, upload. Terus choose file. Choose filenya masukin fotonya nih yang tadi. Nah, terus masukin gimana sih mencet apa aku teh? Nih ya. Terus oke. Okay. Nah, ada tuh kan produknya. Apa baru cover ini ya. Masukin crop and submit terus kasih judul. Betul, aku udah langsung praktek. Nanti kan kalau misalnya teman-teman udah nonton, ya udah nanti sambil praktek sambil bisa buka lagi gitu. Sebenarnya aku udah upload di YouTube. Kalau misalnya itu udah jelas juga. Cuman ini kan sambil lihat jadi lebih enak ya. Resep menu hari raya. Nah, udah. Nah, terus teman-teman kasih nih judulnya gitu ya. Ya, siap nanti kasih rekamannya. Judulnya apa ya? Deskripsinya apa? Tenang, gak usah pusing ya. Minta Gemini aja bikinin gitu ya. Buatkan deskripsi ebook resep untuk resep hari raya ya nggak usah pusing teman-teman tinggal tuh deskripsinya tuh ya hari raya adalah momen yang dinanti apakah bumbunya gini gitu nah udah aja tinggal ini aja tuh tinggal di copy paste nih tuh kan kenapa ini udah enak banget tuh udah tinggal di paste jadi keren pisan kan jadi kayak wow resep yang cuman kita copy paste terus kita edit-edit sedikit doang akhirnya bisa dijadiin produk. Nah terus untuk platform uploadnya ya di sini teman-teman kan tadi udah save PDF-nya. Nah kalau PDF pilihnya yang upload terus pilih select file terus nanti pilih yang choose file ada di sini mana ya resepnya tadi ada di bawah kayaknya. Aku juga hilang nih nge-save-nya. Pokoknya contoh aja yang ini. Misalnya ini. Nah, kalau upload dia kan loading kayak gini nih.
Kalau udah ada angka-angka kayak gini, berarti dia tuh udah jelas nih, udah ke-upload filenya. Jangan disilang, jangan klik yang lain-lain. Kalau Dropbox aku nggak pernah. Kalau Google Drive tuh kalau misalnya teman-teman bikin filenya di Google Drive, masukin ke Google Drive, baru nanti diupload ke sini linknya. Linknya tinggal di copy paste. Kalau others tuh biasanya link Canva. Misalnya teman-teman bikin filenya di Canva, terus teman-teman copy linknya gitu, copy link Canva-nya, baru klik yang bagian others ya. Untuk harga kayak gimana? Harga tuh sebenarnya balik lagi ke teman-teman sendiri. Kalau bikinnya semudah tadi gitu ya, tinggal copy paste terus sambil kita juga sebetulnya nggak jago-jago masak gitu. eh Berarti kan sebenarnya resepnya resep umum, resep yang bukan sebuah resep rahasia keluarga gitu ya. Ya udah jualnya harga normal. Misalnya harga diskon ya, harga awalnya 45.000. Jualnya harganya 29.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya resepnya resep keluarga, resep ini bisa dipakai untuk bisnis, buat jualan produk digital, buat jual usaha gitu. Misalnya buat kalian jadiin bisnis buat dagang snack gitu ya, snack cemilan dan lain-lain. Nah, itu bisa tuh dimahalin karena resepnya bisa buat jadi resep usaha. Terus tinggal sebelah kanan nih diisi. Kalau misalnya mau ada waktu launchingnya boleh diisi. Tapi kalau enggak ya udah. Custom message misalnya teman-teman pengen isi. Biasanya kalau udah beli produk digital bingung, udah beli udah bayar terus gimana produknya? Nah, teman bisa isi. Halo gitu ya, makasih udah beli. Ini pakai kata-katanya yang baku dan benar ya. Ini aku cuman asal aja nih biar biar cepat, biar udah kasih udah beli buat cek eh kuat lagi buat dapet produknya. Cek email ya, email setelah bayar, uh, melakukan pembayaran ya. Nah, supaya nanti orang kalau udah bayar bisa langsung cek emailnya. Terus untuk layout, teman-teman kalau misalnya default tuh yang garis-garis ya, aku contohin. Kalau yang kayak gini tuh large. Kalau yang ini grid, yang ini tuh default. Biasanya aku pakainya grid aja. Yang grid aja tuh yang kayak gini. Ini udah cocok gitu ya. Terus tinggal name sama phone-nya diklik supaya kalau misalnya ada yang beli tuh bisa masukin nama sama nomor HP. Terus udah tinggal add digital. Ini jangan dibeli ya, masih produk asal-asalan. Aku cuma mau kasih contoh nih. Nanti produknya tuh akan muncul di halaman paling bawah, di tampilan paling bawah. Nih, menu resep hari raya ala Cunana gitu ya. Gampang kan? Kalau teman-teman pengen share produknya ke IG story atau ke WA gitu ya, teman-teman klik produknya, terus nanti tinggal klik yang bulat-bulat tiga ini loh. Klik, terus tinggal copy linknya, baru nanti promosi ke IG Story. Nah, affiliate teman-teman, produk aku juga banyak loh yang bisa di-affiliate ya. Kalau misalnya teman-teman belum sanggup bikin produk sendiri, bisa affiliate dulu ya. Affiliate produk digital ya, bukan affiliate Shopee. Affiliate Shopee mah mau mabok nanti sendiri lagi bahannya. Kalau jual ulang produk yang beli dari aku gimana? Oh ya, maaf Kak Koroni tadi poho. Lupa. Nah, kalau misalnya teman-teman udah beli nih produk aku, produk bimbingan ya, produk story channel, biasanya kan sudah dapat produknya ya, sudah dapat linknya. Aku kasih lihat ya sekalian. Bimbingan private sama aku, biasanya nanti dapat tampilannya tuh seperti ini gitu ya. Terus dapat produk juga yang bisa dijual kembali. Ya, ada tulisannya klik di sini, terus ada ketentuan-ketentuan deh bimbingannya. Dapat produknya ini nih ya, dapat produknya yang panduan sama dapat grup-grup Telegram. Betul? Nah, sekalian aku jelasin. Terus nanti di halaman berikutnya dapat 4 produk ini yang boleh dijual kembali. Nah, gimana cara jualnya? Kalau misalnya udah dapet terus mau dijual kembali, ini kan tampilannya kayak begini gitu ya. Teman-teman tinggal klik aja tulisan klik di sininya. Terus nanti masuk ke Canva kan. Teman tinggal edit aja namanya. Ini kan ada banyak nih halamannya. Ya, halamannya ada banyak. Teman-teman tinggal edit aja.
Editnya di mana? Masuk ke sini ya. Ebook ini bisa diedit. Terus nanti teman-teman tinggal klik ini, terus dirubah nih namanya. Buat dijual kembalinya gimana? Kalau misalnya sudah semuanya selesai diedit, namanya diganti nih nama Trisnanya. Terus nanti tinggal teman-teman share aja, klik share. Terus copy yang public view link ya. Jangan lupa di sininya anyone with the link sama can view. Jangan can edit. Nanti yang belinya bisa langsung edit file aslinya soalnya. Jadi anyone with the link sama can view ya. Klik public link. Ini nanti akan dapat satu link Canva. Tinggal kalian copy. Nah, cara uploadnya mirip banget sama yang tadi. Klik produk digital. Terus di sininya klik yang di others. Di sininya tinggal di paste. Udah. Itu namanya ngejual kembali. Nah, sekarang aku mau ajarin affiliate ya. Affiliate produk digital tuh gampang. Masuknya ke MyLink. Masuk ke MyLink. Terus di sini teman-teman klik add new blog. Oke. Klik add new blog. Terus pilih yang bawah. Di sini ada affiliate produk. Ya, terus teman-teman klik. Nah, di sini sebetulnya udah ada top produk dari lnk.id, dari Linkit. Teman-teman bisa pilih dari yang ada di sini. Atau teman-teman bisa cari produk yang sesuai dengan pengalaman atau hobinya teman-teman. Misalnya hobinya apa nih? Keuangan. Keuangannya pusing. Ya siapa tahu ya ada yang seneng gitu, kayak murid aku ada yang senangnya bahas keuangan aja. Nah, bisa nih di affiliate. Kalau yang tulisannya warna hijau itu adalah komisinya. Jadi kalau teman-teman berhasil jual 75.000 dapat komisi 3.700. Kecil ya. Iya, makanya mendingan bikin sendiri menurut aku. Tapi memang affiliate itu perlu juga buat produk-produk yang kira-kira teman-teman tuh nggak bisa deh kalau bikin kayak gitu tuh susah banget gitu ya. Tapi dia produknya nggak bisa dibeli terus dijual lagi gitu ya. Ya udah cari tuh produknya yang kira-kira apa komisinya tuh rada gede. Misalnya, hmm, nih, misalnya yang mana ya? Ini, aduh, receh banget ya komisinya. Nah, misalnya ini deh. Nih, template keuangan UMKM ya. Harganya 50.000, tapi lumayan deh untungnya 10%, 5.000. Nah, ini kan oke. Teman-teman, teman-teman tinggal add aja, klik add ya. Kalau misalnya add nih, udah ada tulisan edit gini, berarti ini produknya udah masuk ke halaman link page-nya kalian. Tuh. Nih ya, mau dipromosi ini gimana? Tinggal copy aja, copy link baru promosi ke IG story. Terus kalau produk affiliate gini harus dikontenin nggak Kak? Kalau aku sih enggak. Kalau aku tuh konteninnya produk-produk andalan aku aja. Mau diarahinnya kemana nih gitu setelah aku kontenin. Jadi nggak aku kontenin tuh produk-produk affiliate ya, produk sendiri aja yang kalau misalnya dapat duit ya udah full buat diri sendiri gitu. Terus aku mau baca-baca pertanyaan ya. Kalau jual produk perbeda bisa tidak Kak untuk pemula? Maksudnya perbeda apa tuh? Apa gimana Kak catur maksudnya? Kalau produk digitalnya di Canva, pilih yang others. Yes, betul. Pilihnya others. Kak, link produknya ada di email. Cara jualnya gimana? Nah, link produknya di email. Kak Carolina belinya produk apa? Produk yang tadi, yang MDP, yang bimbingan, berarti dibukain satu-satu. Dibuka dulu satu-satu, ya. Terus teman-teman bisa klik nih. Klik di sini. Terus nanti bisa diedit. Kalau udah diedit, ya, di open ini kan karena aku buka sendiri ya. Nah, ini halaman 2 nih, halaman 3. Ebook ini bisa diedit, klik di sini. Berarti klik di sini. Emang harus rajin baca sih teman-temannya ya, harus rajin baca. Diklik, baru nanti klik edit template. Gitu ya, udah klik edit template. Yang kayak tadi aku kasih tahu. Jadi ada klik share di kanan atas. Nah, baru di sini copy
public view link. Kalau misalnya teman-teman Canva-nya Canva berbayar, bisa copy yang template link supaya nanti yang beli produk kalian tuh bisa langsung apa ya, edit filenya. Tapi kalau Canva-nya Canva bukan Pro, pakainya yang public view link aja. Gitu. Terus, jadi misalnya ibu kalau di Canva kan otomatis update betul. Kalau dia Canva otomatis. Saya pernah beli produk untuk jual kembali ada di Canva. Pas saya mau upload ke link nggak bisa karena saya nggak pakai yang pro. Jadi mungkin ada tampilan template yang pro. Iya, berarti kakak harus cari template yang pro-nya tuh yang mana. Nah, sebetulnya itu tuh kalau misalnya kakak save-nya ke PDF. Tapi kalau kakak kopinya pakai public link ini, yang pro pun template yang elemen yang pro gitu tetap bisa ke copy gitu. Kalau pakainya yang public view link. Judul produk affiliate-nya bisa diedit nggak? Nggak bisa. Kalau nggak salah nggak bisa ya. Produk affiliate tuh nggak bisa diedit. Deskripsinya doang yang bisa. Gitu. Yang template keuangan itu judul dan image-nya bakal bisa diganti. Kalau nggak salah nggak bisa deh, Kak. Bentar, aku coba lihat. Kagak ada tadi udah hilang. Sebentar, aku liatin yang produk. Aduh, salah. Yang affiliate ini ya, teman aku. Apa produk affiliate yang aku affiliatein. Misalnya ini. Ini produk affiliate aku nih. Maksudnya aku affiliate punya orang lain. Nggak bisa diganti covernya, judulnya nggak bisa, deskripsinya bisa, harga nggak bisa. Yang bisa diganti blok layout gitu ya, bisa sesuaikan dengan layout kita. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak? Aku mau kasih kupon diskon mau nggak buat produk buat teman-teman yang mau nambah-nambahin produk. Siapa tahu mau nambahin etalase, aku kasih kupon diskon buat teman-teman yang mau reseller. Sebentar ya. Apa tiba-tiba batuk ya? Nah, oh ya teman-teman nih ada pesan sponsor. Bukan pesan sponsor sih. Aku cuma senang nih kata-kata ini. Kita itu adalah hasil dari apa yang udah kita latih pas nggak ada yang lihat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman konsisten nih, teman-teman konsisten, terus tetap konsisten meskipun nggak ada yang lihat, meskipun nggak ada yang semangatin, ya akhirnya teman-teman tuh bisa punya skill sendiri gitu ya. Jadi tetaplah konsisten, tetaplah kerjain meskipun nggak ada yang lihat, nggak ada yang kasih semangat, nggak ada yang support gitu ya. Karena kan semuanya buat tujuannya teman-teman sendiri. Jadi tentuin dulu nih targetnya apa. Terus mau berproses, positive thinking, jangan ditunda-tunda. Percaya pasti ada hasilnya. Gitu ya. Setia di hal kecil nanti Tuhan tambahin hal yang lebih besar. Nih ya, kode vouchernya teman-teman 9 Maret. Jadi misalnya mau yang bimbingan private. Terus masukin klik buy now. Tulis di voucher ya, di sini nih. Add voucher 9 Maret. Diskonnya 25.000 ya, lumayan. Produk yang lain juga bisa. Misalnya mau beli yang tadi tuh, yang eh, suara binatang. Klik buy now, masukin vouchernya 9 Maret. Lumayan tuh 3.800 ya, jadi cuma 15.000 doang. Oke, tadi ada pertanyaan, sebentar aku baca. Hmm, apa tuh? Kak mau nanya, saya dulu pernah beli produk MDP, ada banyak berubah untuk ebook yang sekarang. Nggak terlalu banyak sih Kak kalau MDP. Tapi aku ada bahan tambahan yang bimbingan. Jadi kalau misalnya Kakak belinya yang bimbingan private, WA aku aja, nanti aku tambah, aku share nih, yang ini nih. Dari mana ya, udah nongol padahal. Yang bimbingan. Nah ini nih, panduan dasarnya. Kan kalau MDP itu kan banyak ini ya kata-katanya
teoritis. Nah, ini sebenarnya kata-kata lebih gampang dibaca. Jadi kalau misalnya terus ini ada video tutorialnya, semuanya udah aku rangkumin di sini. Jadi ini lebih lebih gampang dipraktekin ya. Tuh kayak misalkan baru bisa instan, cara dapetin instan duit. Nah, aku udah rangkumin semua di sini. Kayak misalkan kalau belum pecah telur, belum ada bukti penghasilan, terus apa yang bisa di-share? Nah, aku semua jawabin di sini. Next Zoom aku akan bahas hal-hal yang lain. Tapi sekiranya teman-teman punya ada ide, Kak, tolong bahas ini itu, boleh nanti DM aku aja ya. Siapa tahu aku bisa bahas-bahas lagi. Thank you ya teman-teman yang udah ikutin sampai sini. Aku berdoa supaya apa yang teman-teman kerjain, apa yang teman-teman udah bikin selama ini pasti nanti ke depannya ada hasilnya gitu. Semangat terus, jangan nyerah karena semua pasti ada hasilnya. Oke, thank you. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di next Zoom ya. Bye-bye. God bless.